Ya sobat, akhirnya Opa sampai di satu lapak legendaris namanya Lapak Fadel. Ini lapak yang bersejarah untuk merpati kolong bebas ya. Jadi saya sebenarnya gitu aja ya. Dikletek dulu biar tahu, kita kasih tahu burung ini kita di sini nih yang pegang cewek kamu nih. Geber Nanti sekali. kalau dia udah terbang, nanti Oke, tinggal landing. sobat, kita sudah tadi udah jalan. Iya, Terima kasih banyak sebelumnya lagi. sama-sama, Pak. Saya bisa datang ke lapak legendaris Padel, mendapatkan getarannya, vibe-nya, dan melihat langsung suasananya. Senang banget diajarin lagi sama Koyun langsung tentang banyak hal, termasuk ya yang sederhana untuk newbie ya. Diajarkan lepek tadi ya. Ngelepek yang paling yang benar gitu, ngelepek Iya. benar. Itu memang beda, ada Iya, beda. sesuatu yang Ternyata berbeda. tadi saya lihat Opa ya, sebahagia itu ya. Adalah hanya lepasan deket ya, Iya, paling 20 meter. 20 Cuma udah meter. saya sendiri pun merasakan apa? Saya lihat mukanya Opa senang banget. seneng banget, benar-benar senang. Makasih banyak. Ini sesi yang penting sebenarnya, sesi berguru istilahnya buat saya. Walaupun waktu mungkin tidak terlalu banyak, tapi paling nggak saya bisa dapat permata-permata kebijaksanaannya Koyun yang bisa saya pakai untuk bahan saya untuk menjadi seorang pencinta merpati yang baik lah. Kira-kira Koyun, menurut Koyun, apa yang saya harus selain passion ya, apa menuntut ilmu yang lebih dalam, apalagi yang mungkin buat Opa yang jadi masukan. Boleh saya tanya dulu, Opa? Iya, iya, Kecintaan merpati ini dari kapan? Apa dari kecil? iya. Oh iya, kalau kecintaan merpati sebenarnya saya itu dibesarkan di Makassar. Koyun. Jadi di Makassar itu memang mungkin berbeda kulturnya dengan di Jawa, dan waktu saya kecil saya pertama kali bersentuhan dengan dunia merpati itu malah merpati hutan yang endemik di Makassar, di daerah Sulawesi Selatan. Ayah saya itu punya kandang besar. Iya. Ya. Jadi di bapak saya pegawai negeri, dan di sesi di luar jam kerjanya itu beliau itu breeding burung merpati hutan endemik dari Sulawesi Selatan. Di situ saya punya ketertarikan besar, dan beliau ya biasanya kalau sudah banyak gitu pelan-pelan dilepaskan. Luar biasa. Ya, dikembalikan ke Itu yang nggak ada di komunitas kita ini malah. Ya, begitu kita breeding cuma dilepaskan, itu yang nggak ada itu. Iya, iya. Ayahnya luar biasa ya. Iya. Berarti termasuk ikut melestarikan. Ya, niatnya memang sepertinya memang ayah saya memang suka melestarikan flora dan fauna ya. Masa pandemi ini kan ada banyak waktu untuk belajar, Ya, kembali betul. lagi ke hobi. Koyun, saya ketemu sama sahabat saya, saya lihat, wih seru juga ini merpati. Kamu apa ini? Oh, aku main ini. Kolongan dibilang. Kolongan. Oke, itu gimana? Akhirnya kamu browsing dan akhirnya cari tahu. Terus saya bilang, oke, saya tertarik. Tapi kalau saya mau belajar, saya belajar kemana? Dia bilang, kamu harus datang ke Koyun, langsung ke masternya. Saya bilang, Sebenarnya mudah-mudahan deh. iya, balik lagi yang mau dipelajari itu Iya, apanya dulu apa. Tapi kalau lihat dari ceritanya Opa nih ya, iya, dari ayahnya seorang peternak ya, merpati endemi. Kayaknya kalau saya saring-saring, memang hobi ya, hobi memelihara, iya. dan nantinya suatu saat hobi untuk berkompetisi. Tapi Iya. saya lihat di basicnya ini lebih ke kecintaan terhadap merpati. Sebenarnya Jadi mungkin di breeding, saya lihat
mungkin lebih tertarik menciptakan atau menciptakan individu yang sesuai bayangan yang untuk dipakai main seperti itu. Saya memang berharap gitu sih. Iya. Jadi kan istilahnya saya punya tim kecil namanya Tapak Dorong. Baru mulai juga, Oh, iya. baru sebulan lah. Tapi yang saya memang pengen itu pengen belajar ilmu dengan benar, dengan baik, tertata dan sistematik ya. Dan ya kesempatan ini saya pengen nanya lebih dalam juga ke Koyun. Ya sama tadi perjalanan Koyun bilang, saya ini bangun kalau di ronsen ini isinya merpati ya. Itu secinta itu dan sededicate itu Koyun sama merpati. Saya pengen sebenarnya gini Koyun, punya player sendiri, ya kebanggaan hasil breeding sendiri iya, sebenarnya paham. begitu Koyun. Saya paham arahnya. Jadi Opa ini ingin memperdalam ternak, Iya. ya, nantinya dipakai main hasilnya memang apa ya, suatu kepuasan tersendiri ya. Ketimbang kita beli yang memang burungnya udah prestasi gitu, malah biasanya beban. Kita beli udah prestasi di tangan kita, malah wah kok jadi jelek. Itu lebih Ekspektasi beban. tinggi juga ya. Jadi nanti di situ akan ada tingkat stres, justru nggak enjoy. Tidak dapat fun-nya Ya, lagi ya. justru kalau mulai dari ingin menciptakan sesuatu itu, kitanya lebih enjoy. Walaupun gagal, tapi kita bisa menikmati kegagalan kita itu sebagai suatu proses. Iya. Gitu. Hampir seperti di musik juga. Sama, kurang lebih. Ini ya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Koyun ya, mungkin tidak tertangkap kamera tapi saya dapat banyak kebijaksanaan dan ilmu ya dari apa yang kita bicarakan. Memang saya tahu ini bukan jalan yang pendek menjadi breeder. Iya. Menjadi breeder dan membuat satu karakter yang hebat, karena buat saya masih mengagumkan Koyun. Ada merpati yang akrobatik itu masih sampai sekarang saya masih terkagum-kagum bagaimana Koyun dan komunitas pencinta merpati Kolong ini bisa membuat karakter-karakter yang luar biasa itu. Iya, memang. Dengan semua kelebihan-kelebihan, dengan semua bukan buat waktu yang pendek ya. Iya. Jadi kira-kira pendeknya aja. Saya mau suka jalur cepat kan, pendeknya. Ya memang gini, waktu itu ya, ini faktor usia ya, karena bermain di usia muda. Saya dari tahun 85 itu ikut papa ya. Terus saya mulai mengembangkan breeding sendiri itu di tahun 2000 ya, 2000-2001 antara itu, sekitar Tahun itu. 2000. Jadi saya masih punya banyak waktu karena saya masih muda. Hingga saat ini berarti udah menyentuh 20 tahun. 20 tahun. Ya, mungkin untuk yang sekarang ini ya mungkin butuh proses lebih cepat. Iya. Dan kebetulan fasilitasnya udah ada. Sudah ada. Nggak seperti saya dulu ya. Memang karena saya percobaan sendiri ya. Hasil ternaknya, riset sendiri, itu yang memakan waktu banyak. Koyun sebagai breeder yang sudah melegenda buat saya, terbaik, salah satu yang terbaik. Saya ini dapat dari sahabat saya ini ada betina dari kandang Mas Junet ya. Dari kandang Tim Kenwood ya. Dari kandang Kenwood, anak dari Thor. Anak dari Thor. Iya. Saya pengen minta masukan kira-kira cocoknya di pairing dengan burung dari saya gitu ya. Burung, iya. Kalau saya mau bermimpi yang paling indah itu, kalau ada pairing yang pas dari Koyun dan Mas Junet. Sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Semuanya itu
berawal dari mimpi ya. Seperti saya sekarang ini, sebelumnya saya bermimpi ya seperti ini. Iya, iya. Dengan perjuangan, dengan usaha ya bisa. Apapun bisa. Asal dengan kemauan keras, dengan perjuangan pasti bisa. Apalagi sekarang udah banyak konten-konten yang membantu istilahnya. Edukasi. Ya. Itu kita balik lagi ke materi yang dimiliki Opa ya. Jadi salah satu pemain terbaik juga ya di Indonesia yaitu tim Kenwood, Mas Jonet. Dia juga benar-benar breeder ya, real breeder. Real breeder seperti Kebetulan saya tahu tentang Thor ya. Jadi gini Opa, ada peribahasa yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Oke. Artinya tidak ada segala sesuatu yang sempurna. Tapi dalam seni beternak, the art of breeding, kita seakan-akan ingin membuat si gading itu benar-benar nggak retak, walaupun nggak bisa, tapi itu yang kita inginkan. Selalu hasrat manusia itu Ya, selalunya jadi pengennya gitu motivasinya dari situ. Jadi Opa punya anak Thor ya, dengan kelemahan seperti apa, kelebihan seperti apa, pasti ada. Dengan demikian juga dengan yang ada di saya, ya. Burung-burung merpati yang saya ciptakan itu tentu saja dengan segala kekurangan dan kelebihan. Nah, ini bagaimana caranya ya, menggabungkan dua individu dengan segala kekurangan dan kelebihan itu untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Jadi apa dulu nih yang kita Iya, harapkan betul. ya? Dalam teori breeding ya, ini untuk menyatukan kedua individu yang tanpa hubungan darah sama sekali, itu istilahnya crossbreed. Crossbreed. Itu memang kita sebenarnya harus melalui beberapa proses. Salah satunya yang harus kita mulai start awal yaitu progenitas. Progenitas. Jadi Opa jangan lihat seperti saya sekarang ini, terus Mas Jonet seperti sekarang ini. Enggak, Ada jalan prosesnya panjang panjang sekali. Kita semua pasti mengalami yang namanya perih dulu. Jadi dalam progenitas itu panjang, namanya trial and error. Trial and error. Kita menciptakan dari dua individu yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Ini kemungkinan variasinya sangat melebar. Beragamnya. Tapi untungnya yang Opa pilih ya dari Mas Jonet, dia the real breeder ya, yang dia pasti menjalani teknik rekayasa genetika yang terpadu hingga bisa menciptakan seperti generasi-generasi tim Kenwood seperti sekarang ini. Sama, saya juga seperti itu. Jadi apa yang Opa dapatkan dari tim Kenwood itu sudah mengalami proses genetik yang kental. Panjang ya. juga ya. Dari saya pun nanti juga demikian. Cuma nanti dalam prosesnya saya butuh menggali informasi lebih lanjut. Jadi gini Opa, ada kebetulan saya kalau ngomong ini lebih suka menggunakan perumpamaan. Nah, itu lebih keren. Biar ini saya ada juga ini barusan saya tangkap bahasanya nih ya. dapat, Saya pernah mengulas dalam vlog pribadi saya di channel Merpati Baron. Jadi ternak itu kalau mau diibaratkan itu mirip dengan mendulang emas. Opa tahu nggak? Oke, yang Proses mendulang emas. mendulang emas. Ya. Jadi kita ambil pasir dari kali ya, terus kita pakai air. ya tujuannya untuk memisahkan pasirnya ya, sampai kita dapat butiran-butiran emas. Ya. Tapi dalam proses mendulang emas itu, selama belum bersih, selama belum kita mendapatkan di tempayan kita itu mendapatkan emas yang benar-benar
murni, butiran murni, itu kita Akan jangan terus. lagi Iya, mengambil yang bahan ngambil yang yang baru, baru lagi. nanti Iya. akan kotor Oke. lagi. Wah, ini saya paham, Betul lebih nggak? cepat paham Lebih nih. paham ya. Iya, benar. Memang saya lebih Iya. suka dengan Lebih cepat paham perumpamaan. saya, benar. Jadi kita harus usaha sebisanya ya. Kita dulang emas sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, kita dapat butiran emas murni, kita pisahkan, baru Baru kita kita mendulang. mengambil yang bahan yang lain lagi, sama kita lakukan, lalu kita kumpulkan, dan hasilnya benar-benar emas yang murni tanpa pasir. Tanpa pasir. Ya, makanya itu saya bilang kuncinya adalah kesabaran, Kesabaran. ketelitian. Dan kesungguhan juga ya. Ya, sama dengan eh, ternak burung ya, Iya. dengan crossbreed, ya, itu sama. Nanti adanya gen-gen kotor yang bukan kotor, maksudnya dikatakan jelek juga enggak, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. butuhkan dalam Iya, iya. permainan kolong ini, Iya. gitu. Nah, itu kita harus buang perlahan-lahan. Satu. Oke. Memang ada sebagian yang saya kuasai itu di dalam teknik pairing. Itu bisa mengurangi resiko gen-gen jelek itu yang nggak kita gunakan itu tercampur di situ. Jadi memang salah satu yang gampang dari perabaannya, Dan rabaannya. fenotipnya. Fenotip. Tapi di kesempatan kali ini memang kebetulan burungnya memang nggak dibawa ya Opa ya. Iya, saya Jadi saya lebih baiknya karena Opa beli langsung ke Mas Junet ya. Saya lebih baik ketemu Mas Junet langsung, kita ngobrol ya. waduh. Justru lebih enak kalau Ini- peternak ketemu ini peternak itu luar lebih biasa enak nih. ya. Jadi saya langsung tanya gitu ya, kekurangannya apa, Iya. ininya gimana, ininya gimana, ininya gimana. Kita Waduh. akan langsung tahu gitu kan. Jadi nanti Ini satu yang luar biasa ini kok. Saya kebutuhannya apa sih? Nanti setelah Iya, saya dapat keterangan dari Mas Jonet ya, saya kelola, lalu saya baru searching apa yang ada di kandang saya yang sesuai kebutuhannya untuk si betina tersebut. Betina kan ini kan? Iya. Nah, itu dia. Ini luar biasa Memang ini. untungnya Opa punya betina ya. Secara perhitungan saya ini ya, ini memang agak susah saya terjemahkan ke dalam kata-kata. Untuk burung-burung yang karakter-karakter burung Mas Jonet itu, saya lebih suka digabungkan dengan burung saya dari Mas Jonetnya itu betina, dari saya jantannya, ketimbang dibalik. Oh, jadi ini udah pas ya. Itu kayak. saya nggak bisa apa ya berbicara verbal, cuma ya itu mungkin namanya intuisi ya. Intuisi. Ya, Itu hal yang tidak didapatkan di teori kalau intuisi. Ya yang nggak bisa diucapkan di kata-kata juga ya. Iya. Iya. Nanti mungkin besok ya bisa ada kesempatan Opa selama masih di Tegal, besok kita ada kesempatan kita meluncur langsung ke kandang tim Kenwood. Nanti saya biar ngobrol sendiri sama Keren ini. kebetulan udah lama sekali saya nggak main ke sana. Ini luar biasa, sobat. Ini benar-benar kehormatan banget buat Opa. Opa ini akhirnya jadi newbie yang beruntung. Ya, Beruntungnya kenapa? Bertemu dengan Koyun dan Koyun menawarkan diri untuk mengajak saya sekalian silaturahmi ke tempatnya Mas Junet, jadi bertemu dengan salah satu lagi legenda merpati. Jadi ini apa yang lebih nikmat, yang mana yang sebenarnya Opa yang pengen harus saya disebutkan ya? udah lama saya pengen ada konten yang bisa apa ya menampilkan saya bertemu dengan Mas Jonet itu ya. Iya. Kita apa ya, kita kawan baik, bahkan dulu pun ya kita sempat satu tim itu nggak ada Satu orang tim itu. tahu. Itu nggak pernah ada yang tahu. Jadi ini pertama kali nih Iya, orangnya. orang nggak akan inget sampai ke situ ya. Dia waktu itu belum tim Kenwood, dia masih ikut kakaknya tim Halilintar. Tim Halilintar. Saya tim Baron. Waktu itu di Kelampok, kolongannya Haji Giarto. Itu Waktu tahun berapa itu?
Kalau bicara tahun kurang Kira-kira lebih 2006 2007 ya. 2006. Jadi Ya, persahabatannya Koyun kurang dengan kurang lebih ya. Eh, Akhirnya kita pakai nama gabungan. Namanya Tim Baron Lintar. Baron Linter. Waktu itu ya. Ini fakta baru Ya, nih yang baru temukan saya nih. juga ya latihan bareng, kita lepas bareng, kita gandeng-gandeng burung bareng gitu. Dan akhirnya di 2021 dua-duanya menjadi legenda. Waktu itu dia megang legendnya namanya Queen, memang luar biasa waktu itu. Waktu 2006 itu Ya, ada Queen itu Queen. luar biasa. Saya lagi masa berkembangnya Queen itu lagi naik daun banget. Justru saya sedang vakum. Waktu itu. Jadi ketika saya lihat burung sekelas Queen, saya tertarik ingin kembali bermain, nyemplung di perlombaan. Itu Itu dia. yang menginspirasi buat Iya. kembali lagi ya. Memang luar biasa hasil ternaknya dia yang bernama Queen itu ya. Sampai jenderal pun itu adalah cucu Queen. Masya Allah, luar biasa. Ini cerita sebagai orang baru benar-benar ini cerita yang baru saya dapatkan. Saya juga ingin ketemu di sana nanti tanya perkembangan ini ya ternaknya dia. Sempat ketemu di Legok, saya dengar cerita dari teman bahwa dia sebelum dia terjun berubah menjadi tim Kenwood, dia sempat bongkar pasang ternakan yang lama, dia buang semua. Itu loh kenapa saya tanya? Itu kenapa? Saya tanya pas waktu ketemu di lomba, kenapa? Ya saya butuh sesuatu yang baru karena mungkin jarak kolong terlalu udah makin dekat ya. Burung seperti apa, Net, yang pengen kamu ciptakan? Burung yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang hasilnya seperti apa yang di kandang dia ya, saya hanya bisa lihat, tapi belum megang. Ya, Langsung kalau datang ke sana. kalau Ya. nanti besok bisa datang ke sana, Insya Allah. bisa pegang-pegang hasil ternakannya, oh, kan saya tahu kan, enak gitu. Karena Waduh, saya memang iya. pecinta seni beternak ya, itu dia. Dan saya sebagai calon peternak newbie Iya. yang beruntung banget bisa langsung Nggak apa-apa, yang penting sabar, Opa. Sabar, Menjalani ya. proses. Kalau gagal ya, jangan menyalahkan siapa-siapa ya. salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri dan berusaha memperbaiki. Itu yang paling penting. Siap kok. Nanti kita atur waktunya besok jam Kita berapa, atur waktu. kita berangkat ke sana. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Kalian saya bahagia banget ini perjalanan saya yang hobi baru yang saya bilang, dan saya dapat bisa berkenalan sama Koyun aja dan bisa juga berkenalan sama Mas Junaid, itu hal yang luar biasa buat Sama saya. seperti saya lah, bisa ketemu dengan sosok Mas Fadli, Yang penting anggota band Padi gitu kan Waduh, ya. makasih. Yang penting nanti Koyun jangan capek saya tanya-tanya. Saya nggak pernah capek, Opa ya. Jadi kegiatan saya tiap hari itu ya, saya balasin WA dari orang yang saya nggak kenal, nggak tercatat di dalam kontak ya, menanyakan macam-macam, itu semua harus habis saya jawab. Wow, itu keren. Sebelum saya tidur, saya harus sudah berhasil jawab semuanya. Kecuali kondisi saya terlalu capek ya, saya balas berikutnya. Saya nggak akan puas kalau sebelum WA itu Selesai bersih semua. Wow, sampai angka 0 itu ya. itu Dan inspiring mereka banget. siapa itu saya nggak tahu. Karena Mereka mereka cari ilmu. ya mereka cari ilmu, dan saya memang mencintai ilmu ini ya. Terlepas dari ini orang beli dari saya atau enggak, ini orang siapa saya nggak mau tahu. Yang penting saya berbagi, itu aja. Itu luar biasa. That's what makes you a legend. Nah, Luar biasa. Sobat, ya hari ini spesial. Opa bahagia banget hari ini. Ada banyak hal yang Opa lewati di hari ini, dan terakhir ditutup dengan ngobrol. Sebenarnya
ada ngobrol lebih dalam tadi sama Koyun, tapi ngobrol ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian untuk selalu konsisten, berdedikasi tinggi, dan selalu membagi ilmu untuk orang-orang yang ingin belajar mencari ilmu. Sekali lagi, terima kasih banyak Koyun. Sama-sama. Besok Opa. kita berangkat ke sana Oke, ya. siap. Ini pairing impian, dan mudah-mudahan pairing ini insya Allah ya, saya mungkin bukan berharap lebih besar atau bagaimana, karena ini bagian dari pelajaran saya juga. Saya niatkan juga untuk hasil ilmu percampuran dua legenda ini, insya Allah saya niatkan untuk jadi bagian dari lelang-lelang amal untuk hal-hal yang untuk kemuliaannya. Mulia sekali itu ya. Mudah-mudahan saya bisa dimudahkan juga, bisa Ya, jalan. segala sesuatu yang cita-citanya mulia ya akan gampang menuai keberhasilan, Opa. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama.